Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap saudara-saudara tetap membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat, utamakanlah Tuhan dalam hidupmu, maka berkat akan mengalir dalam kehidupanmu buat keluargamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita teguran itu membawa perubahan. Teguran itu mengembalikan kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saya mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, jangan pernah marah ketika kita ditegur oleh Tuhan. Jangan pernah kita kecewa. Sebab ketika kita marah ditegur oleh Tuhan, maka itu penghinaan bagi Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Siapakah kita berhak marah kepada Tuhan? Kalau Tuhan masih menegur kita, itu berarti bahwa Tuhan masih berbelas kasihan, masih mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka Dia bukan menegur kita. Dia tidak akan menegur kita, tetapi justru sebaliknya Dia akan menghukum atau membinasakan kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, manakah yang kita pilih? Kita ditegur sekalipun menyakitkan, tetapi kita boleh kembali ke jalan Tuhan dan menemukan jalan kehendak Tuhan dan boleh berjalan dalam kebenaran sehingga kita akan diberkati daripada kita mengalami sukacita manis dan tetapi kita sedang menuju ke dalam kebinasaan dan hukuman. Saudara-saudara, memang teguran tidak mengenakkan. Tapi saya mau mengatakan kepada kita, lebih baik kita ditampar oleh teman daripada disayang-sayang oleh musuh. Berhati-hatilah, teman tidak menginginkan kita untuk kita celaka atau kita binasa. Teman yang benar pasti akan mengingatkan kita dan membawa kita kepada apa? Kebenaran dan berkat Tuhan. Tetapi musuh-musuh kita, kadang-kadang dia tampil membahagiakan kita, selalu membesar-besarkan kita, menyanjung-nyanjung kita. Tetapi justru itu akan membawa kita kepada kebinasaan karena kita lupa dengan jalan kebenaran Tuhan. Ini mengingatkan kita saudara-saudara, hendaklah kita mendengarkan teguran. Dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dari hasil teguran itu. Mereka menjadi bersemangat. Mereka betul-betul menjadi apa? Berpikir, berfokus untuk melakukan apa yang paling utama. Yaitu apa? Yaitu untuk Tuhan. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja untuk mendahulukan Tuhan. Bekerja untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, diri kita sendiri. Sebab orang-orang yang mengutamakan dan berfokus dan mementingkan diri sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan berkat. Mungkin kita berkata saudara-saudara, kita boleh bekerja keras, kita boleh mencari, apalagi saudara-saudara, dengan menghalalkan cara mengambil yang bukan bagian kita. Maka Tuhan pasti akan murka, maka Tuhan pasti akan menghukum kita, bahkan mengambil semua apa yang ada pada kita. Bayangkan saudara-saudara melalui firman Tuhan ini, ketika kita hanya memusatkan diri hanya kepada kepentingan kita sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, Tuhan sudah marah. Apalagi kalau sampai ada orang yang berupaya untuk mengambil
yang bukan bagiannya dari rumah Tuhan, yang korupsi dari rumah Tuhan. Jangan pikir saudara-saudara ada begitu banyak orang-orang yang masih mau mengambil yang bukan bagiannya karena dia pikir ketika dia mengambil itu maka dia akan boleh mendapatkan berkat dan bersukacita, bergembira, boleh menikmati itu. Padahal ketika dia melakukan itu maka disitulah hukum Tuhan berlaku, dan segala sesuatu yang dia miliki itu justru bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang bukan dari kehendak Tuhan, maka itu akan mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan penyakit, mengakibatkan pergumulan, mengakibatkan perilaku yang tidak baik. Anak-anak kita bahkan menjadi orang yang tidak benar, suka melawan, suka berlaku hal-hal yang tidak benar, menjadi orang-orang yang terlibat narkoba, terlibat kejahatan, dan juga menjadi terlibat dengan kehidupan free sex dan kecelakaan. Hati-hati untuk itu. Makanya saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang masih melakukan kejahatan, apalagi di tengah-tengah gereja, korupsi uang gereja. Saya mau katakan kepada kita, saudara-saudara, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Jangan sampai ada sedikit pun kita nikmati hasil daripada hal yang tidak baik. Ingat anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Ketika mereka mencuri korban bakaran itu, maka Tuhan menghukum dia. Dan ketika orang tuanya tidak pernah mengingatkannya, maka Eli juga dihukum oleh Tuhan, patah lehernya. Ingat itu. Jadi makanya jangan sampai kita melakukan hal yang curang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini ketika mereka melakukan hal yang hanya mementingkan diri itu, Tuhan mau mengingatkan mereka ada hal yang tidak benar, ada hal yang hukuman Tuhan yang dilakukan. Kita lihat, kita baca dari ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Mereka disuruh memperhatikan keadaannya ketika mereka hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Tuhan. Ingat itu. Ini dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ada banyak orang kadang-kadang berhasil untuk korupsi, lepas dari hukum. Ada banyak orang kan yang miliaran rupiah, banyak itu, DPR, pejabat-pejabat negara, ya mereka memilih untuk korupsi. Ya udahlah, yang penting kena hukum 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi dia mendapatkan 50 miliar. Tapi ingat saudara-saudara, sekalipun mereka bisa mendapatkan uang itu, tapi mereka menjadi menderita karenanya. Makanya jangan lakukan itu. Ya, dikatakan di sini, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Hasilnya menjadi sia-sia semuanya. Ya kan? Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bayangkan itu, hilang semuanya, bukan menjadi berkat. Anak-anaknya putus sekolah, anak-anaknya menjadi penjahat di penjara, anak-anaknya menjadi narkoba, free sex, mempermalukan orang tua, dan orang tuanya sendiri yang korupsi itu harus mempermalukan keluarga, merusak nama baik keluarga. Wah, ini merusak kita. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini ayat yang ke-14 ini. Mereka sadar, kemudian Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat melebihi dari bangsa itu. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka sendiri. Jadi setelah mereka diingatkan, mereka sadar. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, jangan pernah menolak peringatan. Ketika kita menolak peringatan daripada Tuhan, maka Tuhan murka. Kita sedang menghina Tuhan. Siapakah kita berhak marah? Justru kita harus Harus bersedia menerima teguran, karena itu berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk menjadi orang yang mau ditegur, sehingga kami boleh kembali ke jalan-Mu yang benar.
sehingga kami mendapatkan berkat. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, marilah lakukan yang benar dan terimalah teguran dan kembali ke jalan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan mau tinggal lagi dalam dosa, sebab itu akan apa? Membuat kutuk dan penderitaan, baik buat diri kita maupun keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Salam.